Saudara, 2 hari usai Lebaran sudah terlihat perjalanan arus balik Lebaran yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Korlantas Polri memprediksi puncak arus balik akan jatuh pada tanggal 5 sampai 6 April 2025. Selain rekayasa lalu lintas oleh polisi, Jasa Marga menyiapkan potongan tarif tol sebesar 20% untuk memecah penumpukan arus balik kendaraan. Potongan ini akan berlaku di tanggal-tanggal tertentu. Pertama di tanggal 3 sampai 5 April, kemudian dilanjutkan dengan tanggal 8 sampai 10 April 2025. Sementara itu, calon penumpang kereta api sudah mulai memadati stasiun Gubeng, Surabaya pada Rabu malam. Hingga Rabu petang, tercatat mulai ada kenaikan jumlah penumpang kereta api, yakni sebanyak 44.000 penumpang, baik yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun wilayah Daob 8, Surabaya. Lalu apakah pada Rabu malam ini masih ada warga yang justru baru berangkat melakukan mudik setelah Lebaran atau justru mulai terjadi peningkatan untuk arus baliknya? Lebih lengkap akan melaporkan sudah ada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juga juru kamera Bimo Wicaksana di gerbang tol Cikampek Utama, dan juga ada Kika Madona serta juru kamera Misbakul Munir di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saya mau ke Cikatama terlebih dahulu. Malaika, kalau untuk pantauannya malam hari ini lebih banyak mana nih arus lalu lintas yang baru mau melakukan perjalanan mudik atau balik ke Jakarta? Nah ya Audrey, sebetulnya ini juga saya melihat unik ya, karena kalau berdasarkan catatan Jasa Marga justru lebih banyak kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan maupun tol Trans Jawa. Artinya kalau melihat jumlah begitu ya, masih ada sejumlah warga yang melakukan perjalanan arus mudik ke kampung halaman masing-masing. Tadi Jasa Marga mencatat untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan maupun tol Trans Jawa ini ada sekitar 32.000. Sedangkan untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jakarta ataupun sekitarnya ini ada 26.000. Artinya perjalanan arus mudik untuk sebagian warga sudah dimulai, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya perjalanan arus mudik untuk warga-warga lainnya. Nah, sebetulnya kalau untuk saat ini situasi dan kondisi di arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Kalau dibandingkan dengan pagi tadi maupun siang, juga menjelang sore, di malam hari ini lebih ramai karena memang biasanya kalau melihat aktivitas dari masyarakat untuk perjalanan di arus mudik ataupun arus balik ini justru meningkat di malam hari. Nah, namun karena memang saat ini kondisi ataupun situasinya masih terpantau ramai lancar, Audrey dan juga saudara, belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan. Kalau untuk pagi menuju siang tadi, ada rekayasa arus lalu lintas kontraflow yang diterapkan ataupun lawan arus, namun diberhentikan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat tadi. Kalau untuk malam ini belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan. Namun Korlantas Polri sudah mengatakan bahwa puncak ataupun prediksi puncak arus mudik jatuh pada tanggal 6 April 2025. Artinya nanti pada tanggal 6 April 2025 akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas one way nasional. Kalau untuk rekayasa arus lalu lintas lainnya seperti one way lokal, ini juga akan dilihat situasional ataupun situasi di lapangan. Biasanya kalau untuk rekayasa arus lalu lintas lainnya seperti one way lokal maupun ganjil genap ataupun juga kontraflow, ini melihat jumlah ataupun traffic counting di lapangan. Apakah jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama per jamnya melebihi angka 5.000 ataupun 6.000. Selain dari rekayasa arus lalu lintas, juga sudah ada antisipasi lainnya termasuk dari potongan tarif tol yang telah disiapkan Jasa Marga. Ada potongan tarif tol 20%. Nah, bedanya potongan tarif tol yang dipersiapkan oleh Jasa Marga di arus mudik dan juga di arus balik. Kalau di arus balik ini, Audrey dan juga saudara, ada 2 periode. Untuk periode pertama, potongan tarif tol sebesar 20% ini dimulai besok pada tanggal 3 April 2025 sampai tanggal 5 April 2025, dimulai dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 pagi juga waktu Indonesia Barat. Kalau untuk periode keduanya ini akan dimulai dari tanggal 8 sampai 10 April 2025. Audrey. Untuk Rabu malam ternyata masih ada
pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik. Terima kasih laporannya Malaika Kridaman, dan selanjutnya kita akan bergeser ke stasiun Gubeng Surabaya bersama Kika Madona. Kika, kalau tadi di gerbang tol Cikatama ternyata masih banyak pemudik yang baru melakukan mudik pada Rabu malam hari ini. Kalau pantauannya di stasiun Gubeng bagaimana? Lebih banyak arus mudiknya atau arus baliknya? Ya, kalau dilihat di wilayah stasiun Gubeng Surabaya sejak pagi tadi lebih dari 44.000 penumpang beraktivitas di stasiun Gubeng Surabaya dan juga wilayah Daob 8 lainnya yang ada di Jawa Timur ini. Dari 44.000 tersebut berdasarkan pantauan kami, jumlah untuk kedatangan di wilayah kota Surabaya yaitu di wilayah Daob 8 Surabaya ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan keberangkatan. Jadi selisihnya antara kedatangan atau tiba di Surabaya dan juga kalau dibandingkan dengan keberangkatan meninggalkan kota Surabaya kurang lebih sekitar 1.000 orang. Dan kalau diprediksi selama beberapa hari ke depan jumlah ini masih akan terus mengalami peningkatan, dan untuk arus balik ini diperkirakan masih akan terjadi sampai dengan tanggal 5 hingga tanggal 6 April mendatang, di mana untuk tujuan-tujuan favorit bagi para penumpang yang akan meninggalkan kota Surabaya ini sebagian besar mengarah ke Jakarta, lalu Semarang, lalu kemudian ke Bandung dan juga ke arah Yogyakarta. Sedangkan untuk tujuan jarak dekat ini masih didominasi ke arah-arah seperti misalnya ke Madiun, lalu juga ke arah Jember dan juga Banyuwangi. Jadi itu adalah tujuan-tujuan favorit dari para calon penumpang yang akan beraktivitas dan juga akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di wilayah Daob 8 Surabaya yang merupakan pantauan sampai dengan hari ini, di mana prediksinya akan mencapai puncaknya pada tanggal 5 hingga 6 April mendatang. Sejumlah skema ini juga sudah dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya untuk mengantisipasi puncak dari aktivitas masyarakat para calon penumpang pada tanggal 5 sampai dengan pada tanggal 6 April mendatang. Di antaranya adalah masih terus mengaktifkan kereta api tambahan. Total ada 9 kereta api tambahan jarak jauh yang akan diaktifkan sampai dengan pada tanggal 8 April mendatang yang merupakan masa angkutan lebaran tahun 2025 ini. Sehingga harapannya kebutuhan dari masyarakat bisa terakomodir. Untuk Anda yang masih ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api diimbau untuk segera melakukan pemesanan tiket agar tidak kehabisan dan bisa mendapatkan kepastian untuk keberangkatan dengan menggunakan kereta api. Demikian, kembali kepada Anda, Audrey. Stasiun Gubeng masih ramai, baik masyarakat yang tiba di stasiun Gubeng maupun juga yang baru berangkat malam hari ini melalui stasiun Gubeng. Terima kasih Kika Madona, sebelumnya dari Cikatama ada Malaika Kridaman.